Rencana pemindahan aparatur sipil negara ke ibu kota Nusantara hingga kini masih belum menemui titik jelas. Terakhir dikabarkan, pemindahan ditargetkan bisa dilakukan usai Lebaran 2025. Namun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyayantini, mengatakan pemindahan ASN tidak kunjung dilakukan karena adanya pergantian pemerintahan. Demikian menurutnya perlu dilakukan penyesuaian kembali agar kebijakan pemindahan sejalan dengan perubahan struktur organisasi dan prioritas strategis pemerintahan ke depan. Sebagai informasi, rencana pemindahan ASN ke IKN telah diundur beberapa kali. Bahkan mulanya pemindahan ini direncanakan untuk digelar sebelum 17 Agustus 2024. Lalu diundur ke September, kemudian diundur lagi ke Oktober dan Januari 2025. Hingga terakhir isu pemindahan ASN dilakukan usai Lebaran 2025. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan Presiden Prabowo telah memintanya untuk mengkaji ulang terkait pengadaan kembali penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang pendidikan SMA. Menteri Mukti mengungkapkan rencana pihaknya yang akan kembali mengadakan penjurusan di tingkat SMA guna mendukung pelaksanaan tes kemampuan akademik di tahun ini. Ia juga menyampaikan adanya permintaan dari Presiden kepada dirinya untuk berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno dalam beberapa hari ke depan. Nantinya menurut Menteri Mukti, hasil koordinasi pihaknya dengan Menko PMK terkait pengadaan kembali penjurusan di tingkat SMA tersebut akan disampaikan langsung kepada Presiden. Ia pun berharap adanya tes kemampuan akademik yang sekaligus mengadakan kembali penjurusan di tingkat SMA dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kemampuan murid dan kecocokannya dengan program studi yang dipilih pada jenjang perguruan tinggi. Wakil Ketua MPR Edi Suparno mengungkapkan pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat sempat mendapat gangguan dari organisasi masyarakat atau ormas dan aksi premanisme. Namun Edi Suparno tidak mengungkapkan nama ormas yang mengganggu pembangunan pabrik BYD tersebut. Kabar ini dapatkan Edi Suparno saat memenuhi undangan pemerintah Cina dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen. Diketahui saat ini BYD tengah membangun plant atau pabrik produksi di Indonesia yang berlokasi di Subang, Jawa Barat. BYD akan memulai produksi mobil listrik di fasilitas pabrik di Subang, Jawa Barat pada awal tahun 2026. BYD bahkan telah merencanakan investasi sebesar 11,7 triliun rupiah untuk pembangunan pabrik dengan kapasitas produksi kendaraan listrik hingga 150.000 unit per tahun. Sebagai informasi, fasilitas produksi mobil listrik BYD dibangun di area fase 2 Subang Smartpolitan, Jawa Barat. Di lokasi ini, BYD akan menggunakan lahan terbesar seluas lebih dari 108 hektar.